Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran JavaScript kita, yang mana kali ini kita akan belajar tentang variabel konstanta, yang mana dalam playlist ini nanti kita akan membuat aplikasi web tentang pesanan yang biasanya ada di cafe. Biasanya kita datang ke cafe terus kita mengambil buku pesanan, yang mana dalam buku tersebut terdapat daftar menu yang bisa kita pilih. Nah, menu apa saja yang ingin kita pesan. Nah, contoh di sini ini seperti ini. Misalkan kita menekan tombol plus, ini artinya kita akan memesan menu 1. Nah, kalau kita tekan tombol plus yang kelima ini, kita akan memesan menu yang kelima. Di playlist ini nanti kita akan membuat buku tersebut menjadi sebuah aplikasi website. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah ada di kode editor. Saya menggunakan aplikasi Akode ini untuk kode editor. Kemudian saya akan membuka sebuah folder. Yang punya saya di sini ada di internal. Kemudian ada di project. Kemudian belajar JS. Nah, di sini langsung saja saya buka folder belajar JS ini. Dan di dalam folder belajar JS ini saya akan membuat folder baru dengan nama variables. Di dalam variabel ini saya akan buat file baru atau berkas baru namanya index.html. Kita buka index.html-nya ini. Di sini kita isi struktur dasar HTML-nya. Kita gunakan image tanda seru, kemudian tag. Nah, seperti ini. Title-nya ini kita ganti variabel. Kalau kita jalankan, ini masih kosong ya. Yang akan kita buat nanti seperti ini ya, index yang seperti ini. Jadi sekarang kita tulis dasarnya saja dulu ya, di index HTML-nya ini kita tutup. Kemudian yang index HTML yang di dalam folder variabel ini kita tulis, kita buat div di sini container. Kemudian di dalamnya kita buat table. Ini misalkan 1. Di dalam table ini kita buat table head. Di dalamnya kita buat table row. Yang di dalam table row ini kita buat kolom. Kolom misalkan ini nama item. Kemudian kolom yang kedua misalkan ini adalah harga, dan kolom yang ketiga ini, dan kolom yang keempat jumlah harga. Kemudian kolom yang kelima ini action ya kan, action. Kemudian di bawahnya head ini kita buat di body. Di dalamnya juga misalnya R. Kemudian ini table data ya. Kolom yang pertama misalkan pesanan 1, ini nanti kita ambil dari nama daftar menunya. Kemudian kolom yang kedua ini misalkan 5.000, dan kolom yang keempat misalkan 3. Yang keempat ini jumlah harga 15.000, dan kolom yang terakhir ini kita buat elemen lagi, span berisi tulisan hapus simpan. Kita lihat dulu hasilnya seperti ini. Oke, pada tag table ini kita kasih atribut cell spacing ini sama dengan 0. Kemudian width-nya ini sama dengan 100%. Lihat lagi.
that's for you to take away. I could play a million mind games. Kemudian di bawahnya tabel ini kita buat elemen UL atau order list. Di atasnya ini kita buat A3 dulu ya. A3 misalkan daftar menu, dan di atasnya tabel ini juga sama H3 daftar pesanan. Oke, di dalam UL ini ada elemen LI atau list item. Di sini kita buat span, misalkan menu 1, dan kita buat span lagi. Ini harganya misalkan 5.000, kita buat span lagi plus ini saja span. Kemudian ini kita copy, ini kita buat 3 saja dulu, 2, 3. Ini menu 2, kemudian ini menu 3. Simpan, kita lihat hasilnya lagi. Nah, seperti ini. Oke, ini masih HTML nya saja, masih belum ada CSS atau belum ada stylenya. Setelah ini kita kasih style. Di atas ini, di atasnya body ini, di dalam elemen head, yang di bawahnya title, ini kita buat link. Yang link yang CSS ini, nah ini kita copy style titik CSS, Ctrl C. Kemudian kita buat file lagi dalam folder variabel, berkas baru, kemudian namanya adalah yang kita copy tadi. Ini kita paste, Ctrl V. Ya, baik. Dan kita buka file style CSS ini. Misalkan body, kita kasih background, misalkan background green misalkan. Nah, yang HTML ini belum kita save. Nah, ini masih ada tanda kuningnya ini kita save, tekan ini, kemudian coba kita jalankan lagi. Nah, sekarang backgroundnya menjadi green atau hijau. Oke, pertama yang akan saya lakukan, saya akan reset, melakukan CSS reset yang sederhana. Di sini margin ini sama dengan 0, kemudian padding ini juga 0, kemudian box sizing ini sama dengan border box. Kemudian sekarang kita kasih background. Untuk bodinya saya akan menggunakan linear gradient. Value yang pertama itu kemiringan ya, atau arah dari gradiennya. Di sini saya tulis 45 derajat. Kemudian value yang kedua itu warna pertama. Warna pertama saya akan gunakan hijau. Kemudian warna yang kedua saya gunakan ungu, agak putih seperti ini. Kita save dulu, kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini di backgroundnya di repeat. Jadi untuk itu bodinya ini kita kasih height-nya 100 VH atau view height ya, satuan VH ini. Kalau kita lihat lagi, nah jadinya seperti ini. Ya, nanti untuk CSS ini akan saya lakukan satu persatu ya, biar kalian paham perubahan-perubahannya dari masing-masing properti. Kemudian setelah body ini akan saya seleksi container ya, div dengan kelas container atau elemen yang memiliki kelas container. Selektor untuk kelas ini diawali dengan titik ya. Jadi saya akan menyeleksi atau memilih elemen ini, div dengan kelas container ini. Ini kita kasih background aja dulu, background kita kasih putih dulu, web. Nah, jadinya seperti ini. Containernya akan saya kasih border radius, ini saya kasih 20 pixel nah, biar sudutnya itu tumpul. Kita lihat lagi, nah sudutnya ini tumpul. Kemudian saya ingin tulisan
daftar pesanan dan daftar menu ini ada di tengah. Nah, jadi di dalam kontainer itu ada elemen H3, bisa kita tulis seperti ini, kontainer, kemudian H3, ini propertinya tagline, center, kemudian saya ingin hurufnya besar semua, propertinya tag transform, value nya adalah uppercase, kemudian saya juga ingin title ini ada garis bawahnya, jadi tag decoration underline. Kita save, kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian saya juga ingin ini tidak terlalu mepet ya pimpirannya ini, jadi akan saya kasih padding di kontainernya ini. Kita kasih padding 10 pixel aja, coba 10 pixel. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga agar tidak terlalu mepet, kita kasih margin, ini margin button 8 pixel saja. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga nyatinya kita kasih margin, jadi tabelnya ini kontainer, di dalamnya itu kan ada elemen table. Nah, ini elemen table ini kan ada di dalam kontainer. Ini kita kasih margin bottom 20 pixel misalkan. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Sekarang backgroundnya kontainernya akan saya hapus lagi biar transparan ya. Ini saya hapus, kemudian saya kasih box shadow 1 pixel, kemudian 1 pixel. Ini adalah sumbu X dan Y nya. Kemudian ini adalah blurnya. Blurnya saya buat 3 pixel, kemudian warnanya kita coba black ini saja. Kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian atau biar agak tipis, ini kita gunakan RGBA ya, kalau warna hitam itu 0 0 0, kemudian opacity-nya kita buat 0,3 ini ya. Nah, ini boleh 0,3 seperti ini, boleh langsung titik 3 seperti ini. Kita lihat lagi ya, biar bayangannya tidak terlalu tebal. Nah, seperti ini. Kemudian saya kasih value lagi, bisa dengan koma. Ini minus 1 pixel ya, agar naik dan ke kiri itu bayangannya. Kemudian minus 1 pixel, blurnya 3 pixel. Kemudian RGBA 0,0,0,3 yang simpan. Kita lihat lagi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian sekarang untuk tabelnya ini, yang akan saya kasih background warna nanti adalah table sama elemen listnya ini. Oke, kita kerjakan yang table dulu. Nah, container table, kita ke HTML nya dulu, insert spacing. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja bordernya. Di sini kita tulis seperti ini, the head, kemudian di dalamnya itu ada elemen th. Ini kita kasih background color, kemudian kita pilih warnanya, ini agak gelap saja seperti ini. Simpan, kita lihat. Nah, seperti ini belum ada garisnya ya. Biar ada garisnya, kita pilih seperti ini, TD atau TH, kemudian juga TD nya ini kita kasih border atau garis itu, kita kasih tipis saja 0,5 pixel. Kemudian jenis garisnya adalah solid, warnanya black atau hitam. Nah, jadinya seperti ini. Oke,
juga kita kasih padding yang agar lebar, jarak antara garis dan tulisan isi selnya itu agar lebar. Kita kasih 5 pixel misalkan, atau 3 pixel saja. Kita lihat, kemudian kita edit lagi. Untuk kita edit lagi HTML nya, kita tambah 1 baris lagi. Untuk tabelnya ini, di sini kita buat tr lagi. Nah, di dalamnya kita buat th yang tulisannya adalah jumlah, misalkan jumlah, kemudian th lagi, misalkan rp titik 15.000. Nah, agar lurus dengan ini, untuk rp nya itu yang ini kita kasih kolom sama dengan 3. Nah, seperti ini. Oke, nanti ini kan bisa jadi banyak barisnya ya. Jadi saya ingin tiap baris itu warnanya berbeda-beda, jadi selang-seling seperti itu. Caranya kita ke CSS nya, kemudian kita tulis seperti ini ya, t body, kemudian tr ini kita kasih seperti ini, nth child, ini kita kasih out seperti ini ya. Out ini untuk yang ganjil, nanti elemen yang ganjil. Kalau even itu elemen yang genap. Jadi ini backgroundnya kita kasih warna blue dye. Simpan, kita lihat. Nah, seperti ini. Dan untuk yang terakhir, baris yang terakhir, ini t babi, kemudian tr, ini last child. Backgroundnya kita kasih backgroundnya seperti ini. Simpan, kita lihat lagi, kemudian kita tulis seperti ini, tr ini saja. Ini backgroundnya kita buat putih, white. Kemudian nih kita coba lihat, kita tambah 1 baris lagi, misalkan ini kita copy 1 tr ini, kita duplikat ya. Simpan, kita lihat. Nah, di warnanya berbeda. Kita copy lagi, misalkan simpan, kita lihat. Nah, nanti tiap baris ini akan selang-seling warnanya. Oke, ini seperti ini aja dulu untuk table. Sekarang untuk OL nya ini, di container OL kita kasih background putih dulu. Nah, background white, kemudian ini kita hilangkan nomornya ya, nomor 1, 2, 3 nya ini. Di OL nya ini kita kasih property list style, ini value nya seperti ini, kita lihat. Nah, nomornya hilang. Kemudian ini kita geser ya, listnya, tiap list ini kita geser ke paling kanan ini. Ini saja OL, kemudian LI, kita gunakan table lain saja, value nya sama dengan right. Nah, kemudian ini kita hapus saja. Yang ini saya kasih background adalah LI nya ini, background white. Kita lihat hasilnya, nah jadinya seperti ini. Kemudian kita kasih jarak antara tiap LI ini, kita kasih margin bottom, kita kasih margin bottom 3 pixel misalkan.
Kemudian juga kita tumpulkan sudutnya ya, border radius ini kita buat 15 pixel. Kemudian kita kasih box shadow juga, kita kasih tipis saja ya, 3 pixel ya, 0,3 pixel. Kemudian blurnya 2 pixel saja, warnanya black. Kemudian agar tidak mepet kita kasih padding. Nah, padding 20 pixel, 10 pixel. Kita coba dulu. Oh, kebalik ya. Jadi ini untuk sumbu X nya 10 atau vertikalnya, sumbu Y X nya ini 20, sumbu Y nya 10, sumbu X nya 20. Nah, seperti ini. Kemudian tulisan menu ini kita pindah ke kiri. Caranya di dalam MI itu kan ada span, nah, span, kemudian boleh first style seperti ini. Kita coba aja, kita kasih float left. Oh, ini salah ternyata ya. Kita ganti dulu menjadi span, simpan, kemudian kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini warnanya ini juga kita buat selang-selingnya. Jadi caranya sama seperti tadi, OL, kemudian LI, ini NTH child, ini kita kasih event misalkan event, kemudian background Jepang. Kemudian kita lihat. Oke, sekarang untuk ini kita buat lingkarannya untuk kertasnya ini LI, kemudian depan, kemudian last child. Ini kita kasih border ya 0,3 saja, 0,3 pixel. Kemudian jenis garisnya adalah solid dan warnanya hitam. Kita kasih border radius 50%, ini agar menjadi lingkaran. Kemudian kita kasih padding juga yang 1 pixel, kemudian 5 pixel. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Ini kita kasih background hijau ya, background yang masukkan warna, kita kasih hijau agak terang, simpan. Kita lihat seperti ini, atau kita kasih bayangan saja ya tanpa border. Box shadow kita tipis saja, 0,2 pixel, 0,2 pixel, terus ini 3 pixel, warnanya black. Kita simpan, kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian ini terlalu mepet, jadi kita geser ke kiri. Kita kasih margin untuk span yang kedua ya, LI, kemudian span NTH child yang kedua, kemudian kita kasih margin right 10 pixel kan. Kita coba 10 pixel, kalau kurang ditambahin saja. Nah, 25 misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian juga untuk ini, hapus ini. Dan jadi di hapus itu ada di TD ya, elemen TD, kemudian di dalamnya ada span.
pertama ini kita kasih backgroundnya, kita buat merah, kemudian kita kasih padding 2, kita kasih border radius 20%, misalkan kita coba aja 20%, kemudian kita kasih bayangan ya 0,2 pixel, 0,2 pixel, ini 3 pixel, warnanya black. Kita lihat lagi, kita kasih paddingnya ini 2 pixel, kemudian ini biar yang lebar itu ini sama hitam. Jadi di sini kita tulis di sini saja ya. Nama item ini kita kasih style di sini, style width, lebarnya kita buat 50%. Depan kita lihat, kemudian mungkin padding ini, padding PR nya kurang, padding TD. Padding ini 5 pixel, kemudian 2 pixel ini saja ya. Jadi atas bawahnya itu 5 pixel, kanan kirinya 2 pixel. Kita simpan, kita lihat, kemudian ini kita buat huruf besar semua, ini LI, kemudian span, back transformnya uppercase, kemudian tulisannya kita buat tebal, font weight ini boleh bold seperti ini atau boleh dengan angka, saya kasih angka 900. Kita lihat, nah seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini dulu ya untuk HTML dan CSS nya. Oke, sekarang kita lanjut ke JavaScript nya. Nah di sini saya di websitenya developer Mozilla, developer-mozilla.org. Nah di sini kita lihat dulu definisi dari variabel itu apa. Nah di sini dijelaskan variabel itu adalah sebuah kontainer untuk sebuah nilai. Nah jadi sebuah wadah untuk menyimpan sebuah nilai. Yang bisa nilai itu bisa nomor, string, dan lain sebagainya. Kalau kita scroll ke bawah, nah digambarkan seperti ini. Jadi ini tuh variabel, nah kotak ini adalah variabel, dan box ini adalah isinya atau value-nya, value yang disimpan dalam variabel. Di sini berupa string, kemudian ini boolean, dan ini adalah number. Sementara untuk konstanta nanti kita bahas di akhir ya. Intinya konstanta dan variabel itu sama ya, sebuah kontainer untuk menyimpan value. Cuma ada apa bedanya nanti kita bahas di akhir. Selanjutnya tentang cara membuat variabel. Untuk membuat variabel kita bisa menggunakan dua kata kunci sebenarnya. Yang pertama ini adalah let ya, kata kunci let, kemudian diikuti nama variabelnya. Ini untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Kemudian setelah deklarasi itu ada yang namanya inisiasi atau initialize nih. Initialize ini mengisi variabel tersebut dengan sebuah value. Bisa kita isi string, bisa kita isi number, dan lain sebagainya. Untuk mengisi variabel itu kita menggunakan equal sign atau tanda sama dengan ya, nama variabelnya kemudian sama dengan, kemudian value-nya apa yang ingin kita isikan. Bisa let, bisa juga var. Kemudian untuk JavaScript ya, jadi di sini yang akan saya lakukan, nanti kita ngoding JavaScript-nya, kita buat file JavaScript tersendiri. Di sini di atasnya penutup body ini kita tambahkan tag script, kemudian
kita tambah di sini atribut src, kemudian nama file JavaScript-nya. Jadi kita buat file yang namanya app.js. Ini kita copy, Ctrl C, ini kita simpan, kemudian dalam folder variabel JS. Ya, di dalam folder variabel JS ini kita buat berkas baru, namanya adalah app.js. Nah, seperti ini kita buka app.js nya ini. Kita coba console log saja. Nah, console log halo JS, simpan. Sekarang kalau kita buka indeksnya, nah kita jalankan lagi indeksnya ini, kemudian kita buka konsolnya, boleh menggunakan ini. Nah, boleh juga menggunakan yang ini, yang paling kanan. Kita gunakan yang ini saja. Nah, sekarang keluar di sini tulisan halo JS, ini artinya file app.js nya ini sudah terpanggil ya. Kembali lagi, yang akan kita pelajari di sini tentang variabel. Sekarang cara membuat variabelnya. Cara membuat variabel itu bisa menggunakan keyword let, ya, var atau cons. Ya, cons ini untuk membuat konstanta. Kita praktekkan yang dua ini dulu. Kita coba dengan let. Ya, misalkan let menu 1, ini artinya kita mendeklarasikan variabel dengan nama menu 1. Atau misalkan var menu 2. Dengan seperti ini artinya di JavaScript kita ini ada wadah dengan nama menu 1 dan menu 2, cuma wadah tersebut belum ada isinya. Untuk mengisi atau menginisialisasi itu bisa kita tuliskan seperti ini, menu 1 misalkan sama dengan kopi hitam, menu 2 sama dengan susu jahe, simpan. Nah, dua nilai ini, dua value ini disimpan ke dalam variabel masing-masing. Kopi hitam itu tersimpan ke menu 1, kemudian susu jahe itu tersimpan ke dalam variabel menu 2. Sekarang kalau kita jalankan lagi yang ini, kita buka lagi konsolnya. Sekarang bisa kita tuliskan seperti ini, menu ya, variabel tadi bisa kita akses menu 1. Nah, di luarnya isinya adalah kopi hitam, kemudian menu 2, nah isinya adalah susu jahe. Kembali lagi ke app.js nya, ini juga bisa kita lakukan seperti ini langsung ya. Jadi kita juga bisa mendeklarasikan sekaligus menginisiasi. Jadi let menu 1 langsung seperti ini sama dengan kopi hitam, kemudian menu 2 ini sama dengan susu jahe. Nah, ini lebih ringkas penulisannya. Kemudian untuk konstanta itu menggunakan keyword cons jenis menu. Ini sama dengan misalkan minuman. Nah, kita simpan, ini sama saja. Kalau kita jalankan, kita buka lagi konsolnya, kemudian kita ketikkan jenis menu, execute, nah keluarnya minuman. Oke, ini tentang cara pembuatan variabel ya, dan konstanta. Nah, sekarang aturan nama dari variabel dan konstanta. Jadi aturannya itu tidak boleh ada spasi. Misalkan menu 1 ditulis seperti ini, tidak boleh. Menu 2 ditulis seperti ini juga tidak boleh. Atau jenis menu misalkan ada spasinya, ini tidak boleh. Ini kalau dijalankan indeks, kita jalankan, ini terjadi error. Kemudian yang kedua, tidak boleh diawali dengan nomor. Nah, misalkan diawali dengan nomor, kalau dijalankan sama, akan terjadi error. Unexpected token.
Kemudian juga tidak boleh ada strip, misalkan jenis menu tapi strip seperti ini tidak boleh. Ini juga akan terjadi error. Yang benar gimana? Boleh mengandung angka untuk nama variabelnya, ini boleh mengandung angka, cuma tidak boleh di depan. Kemudian juga boleh ada underscore-nya seperti ini, underscores. Nah, kalau seperti ini boleh. Sementara yang banyak digunakan dalam JavaScript untuk penamaan variabel ini adalah teknik camel case. Nah, camel case itu yang setiap kata itu diawali dengan huruf kapital. Nah, seperti ini. Ini contoh penulisan camel case jenis menu. Yang untuk kata yang kedua ini diawali dengan huruf besar. Misalkan ini menu 1. Nah, seperti ini. Kemudian menu 2. Nah, ini yang banyak digunakan di JavaScript untuk penulisan variabel. Di setiap kata itu diawali dengan huruf kapital jenis menu cafe misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk penamaan variabel. Sekarang untuk perbedaan variabel dan konstanta. Yang kalau kita gunakan kata kunci let dan var itu artinya variabel. Kalau kita gunakan kata kunci const itu artinya adalah konstanta. Lalu apa bedanya? Nah, ini kan seolah-olah sama ya sampai di sini. Perbedaannya ya, kalau variabel kita bisa mendeklarasikannya tanpa menginisialisasi. Nah, bisa seperti ini. Kemudian inisialisasinya di bawah. Misalkan menu 1 ini sama dengan kopi hitam. Yang ini juga menu 2 sama dengan susu jahe. Nah, untuk variabel kita bisa melakukan seperti ini. Ini kalau kita jalankan, tertutup file HTML-nya, saya buka lagi. Nah, ini kalau kita jalankan, ini tidak terjadi error. Ya, nah di sini tidak terjadi error. Kalau kita akses ini masih bisa menu 1. Nah, ini masih bisa. Begitu juga yang menu 2. Kalau konstanta ini tidak bisa kita lakukan seperti itu. Misalkan ini kita tulis seperti ini, kemudian jenis menu cafe ini sama dengan minuman misalkan. Nah, ini kalau kita jalankan ini akan terjadi error. Nah, jadi inisialisasinya hilang saat deklarasi konstanta. Jadi tidak bisa. Jadi kalau konstanta itu ketika dideklarasikan juga harus diinisialisasi secara bersamaan. Kalau variabel itu boleh, ya, boleh dideklarasi dulu kemudian inisialisasinya belakangan. Nah, ini kita kembalikan lagi, kita paste di sini. Ini juga kita cut, ya, Ctrl X kemudian paste di sini. Yang ini kita hapus. Itu perbedaan yang pertama. Jadi kalau variabel itu boleh dideklarasi dulu kemudian inisialisasinya itu boleh belakangan. Kalau konstanta tidak bisa. Jadi ketika deklarasi itu juga harus inisialisasi. Ya, gampangnya kalau variabel itu boleh wadahnya ada dulu kemudian isinya belakangan. Kemudian kalau konstanta, kalau sudah ada wadahnya itu juga harus sudah ada isinya. Kemudian yang kedua, kalau variabel itu bisa kita ganti. Ya, misalkan menu 1 seperti ini. Ini boleh kita timpa misalkan kopi susu. Nah, seperti ini. Nah,
ini nanti kalau kita mengakses menu 1, ini value yang berlaku adalah yang kedua ini, bukan yang kopi hitam. Jadi nilai yang ini akan ditimpa oleh nilai yang ini. Ya, kalau konstanta itu tidak bisa. Jadi menunya value-nya akan tetap minuman. Kalau kita ganti ini nanti akan terjadi error. Oke, langsung saja kita coba ya. Ini untuk menu 1, ini kita timpa dengan kopi hitamnya, kita timpa dengan kopi susu. Kita jalankan saja index.html. Kita coba akses menu 1, execute. Oh salah ya, menu 1 execute. Nah ini keluarnya kopi susu, bukan kopi hitam. Kalau jenis menu cafe misalkan ya, kita akses konstanta jenis menu cafe, execute. Nah ini minuman. Nah ini kalau kita, ini kan bisa kita ganti ya, kita bisa kita ganti di sini. Misalkan menu 1 ini kita timpa lagi, misalkan kita kembalikan lagi kopi hitam ya, execute. Nah ini kopi hitam. Nah kalau kita akses lagi menu 1, kita akses lagi gini ya, menu 1 execute. Nah keluarnya kopi hitam. Artinya variabel ini bisa kita ganti. Beda dengan jenis, beda dengan konstanta. Misalkan jenis menu cafe ya, cafe kita timpa misalkan makanan ya, execute. Nah assignment to konstanta variabel ya, jadi di sini error. Kita tidak bisa mengassignment ya, atau menimpa tadi ya, menimpa nilai konstanta. Jadi konstantanya akan tetap minuman. Jadi kalau kita akses lagi di sini jenis menu cafe ya, execute. Nah ini tetap minuman. Nah itu perbedaan yang kedua. Jadi perbedaan yang kedua, kalau variabel itu bisa kita ganti, value-nya bisa kita ganti ya, kita timpa dengan value lain. Tapi kalau konstanta ini tidak bisa diganti dengan value lain. Kemudian kapan harus menggunakan let atau var dan codes ini saya komentari dulu ya. Ya hapus. Kalau misalkan variabel itu nanti berubah ya, kemungkinan berubah nilainya, maka ya kita gunakan let. Contoh misalkan let jenis bilangan ini sama dengan string sama dengan ganjil. Di sini saya cut videonya ya, karena ternyata hasil suaranya rusak. Jadi intinya di sini kalau sekiranya value itu berubah, maka sebaiknya gunakan let. Atau nanti ada kondisi yang kita itu hanya bisa mendeklarasikan tanpa menginisialisasi, maka ya gunakan let. Kalau misalkan bisa mendeklarasikan sekaligus menginisialisasi dan value-nya tidak berubah, maka ya gunakan const. I know you told your friend you're not okay. Oke, selanjutnya bagaimana ya mengakses variabel-variabel ini pada dokumen ini. Ya, bagaimana daftar menu ini kita sesuaikan dengan variabel yang ada di FJS ini, yang kita miliki di file JavaScript ini. Ini saya hapus dulu, yang ini juga saya hapus. Kemudian yang ini saya hilangkan lagi komentarnya. Kemudian kita buat let menu 3, misalkan menu 3. Misalkan di sini
kopi susu. Nah, nanti nilai-nilai ini kita masukkan ke sini. Nah, ini sebenarnya adalah JavaScript DOM ya, atau JavaScript Document Object Manipulation. Jadi kita manipulasi dokumen yang ada di index.html ini. Nah, kita perlu kasih ID. Nah, gini aja. Ini kita kasih ID menu 1 atau M1 ini aja biar cepat. Ini kita copy, kita paste di sini. Yang ini M2, kemudian kita paste juga di sini. Ini M3. Nah, nanti kita perlu memilih atau menyeleksi elemen span ini di file JavaScript-nya. Cara menyeleksinya kita menggunakan selektor. Misalkan, nah input ini bisa kita buat konstanta. Misalkan const title 1. Yang title 1 ini sama dengan dokumen. Nah, untuk menyeleksi ID tadi ya, kita gunakan query selector. Kemudian apa yang ingin diseleksi karena ID itu kita awali dengan pagar, itu M1. Kemudian ini kita copy 3 kali. Yang ini kita ganti ya, jadi 2. Terus yang ini kita ganti menjadi 3. Selanjutnya kita tulis seperti ini, title 1 tag content ini sama dengan, baru kita akses, kita isi dengan menu 1. Simpan, kita coba saja dulu 1. Ini kita jalankan. Nah, ini sekarang berganti dengan kopi hitam. Atau di sini kita coba konsol ya, konsol log title 1 kan. Yang ini kita ganti semuanya. Yang ini 2, yang ini 3. Kemudian yang ini juga kita ganti 2. Yang ini kita ganti 3. Ya, cuma ini masih belum cara efektif ya, karena kita masih belajar variabel saja ya, kita praktekkan yang variabel saja. Kalau kita lihat lagi, nah sekarang menunya sudah berganti. Kalau kita lihat konsolnya, nah di sini ada span dengan ID kopi hitam. Nah di sini ada bruto, properti dan metode yang bisa kita gunakan. Ini nanti properti itu apa, metode itu apa, itu ada di objek ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga dapat dipahami tentang variabel dan konstanta tadi, dan juga ada sedikit tentang DOM tadi ya. Untuk yang lainnya tentang data types, ini kita lanjutkan di video berikutnya di playlist belajar JavaScript di Android dengan aplikasi Agoda ini. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday.